Yo, what's up? Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Cerita masa-masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Balik lagi kita berdua nemenin Beat Lovers untuk sore hari ini. Di Cemara, cerita masa remaja. Yes, masih ada Dodo Yuda. Dan juga Petra Pradipta. Oke, kita terima cerita lagi sore hari ini. Betul. Kita Kali dengerin. ini, kali Gimana, ini gimana? unik ceritanya ya. Aku Unik. udah denger tipis-tipis, tapi kita dengerin lagi buat Beat Lover biar denger juga. Ini dia ceritanya. Halo, anggap aja nama saya Rima. Sekarang sih saya udah kerja, tapi saya mau cerita zaman saya remaja dulu. Tapi umur saya baru 23 tahun sih. Masih remaja nggak ya? Saya mau ceritain zaman saya SMA dulu. Waktu suka sama kakak kelas. By the way, saya cewek ya. Dan kakak kelas yang saya suka itu cowok. Menurut saya dia keren dan atlet basket juga. Terus zodiaknya Capricorn. Cocok banget lah sama saya yang zodiaknya Libra. Tiap dia latihan, saya selalu pura-pura makan semplak di pinggir lapangan. Biar nggak terlalu ketahuan gitu deh lagi liatin dia. Kalau dia lagi tanding, saya bela-belain nonton ke stadion. Biar dinotis kalau ada saya. Tapi sayangnya ya cuma sampai fans aja. Karena sebagai atlet yang keren, dia fansnya banyak banget. Semenjak dia lulus SMA, saya udah gak pernah lagi dengar kabarnya dia kayak gimana. Baru-baru ini ada temen yang bikin IG story dan ada si kakak kelas itu. Langsung saya stalking dong IG-nya. Dan ternyata dia sekarang kurus banget. Beda banget dengan zaman waktu dia jadi atlet. Saya dengar kabar katanya dia sakit itu gara-gara zaman dia jadi atlet sering gonta-ganti pacar. Memang ngaruh ya atlet bisa kurus banget karena sakit. Mungkin gak ya dia itu lagi kena HIV? Soalnya banyak yang bilang itu karena dia sering gonta-ganti pacar. Makasih ya yang udah mau dengar cerita saya. Nah, itu dia tadi ceritanya. Gimana Put menurutmu? Oke, menurutku ini langsung ini ya nyablak banget ya. Oke, jadi ternyata usianya 23 tahun. Sekarang. Berarti masih remaja? Masih ya? Iya, kalau menurut WHO masih. Oh masih. Karena remaja itu sampai umur berapa? Kalau nggak salah sampai 24 atau 30 gitu ya. Nanti aku akan cek ya, maaf saya nggak bisa bilang itu karena nggak bawa data. Tapi Mbak Rima ini, kakak Rima ini masih remaja, masih hitungannya masih remaja ya. Oke, nah ternyata ceritanya ini dia suka sama cowok. Betul, waktu Ya, dia SMA. Terus kalau dari cerita sih, cowok ini hampir sempurna ya. Dari bentukannya, kemudian prestasinya gitu ya. Terus zodiaknya Capricorn. Bener, cocok Luar banget. biasa. Cocok banget ya sama dia ya. Capricorn tuh gimana ya? Nggak tahu. Capricorn. Kita bukan ahli zodiak masalahnya ya. Terus ternyata gitu ya, udah ngefans banget gitu kan sebagai atlet. Tapi setelah lambat laun gitu. Kok lambat laun? Setelah dia lulus gitu. Pokoknya tadi kalau nggak salah dia bilang kayak nggak ada kabar gitu ya. dia lost kontak sama si kakak kelas ini. Dan dia juga nggak ada bilang apa-apa waktu dia SMA gitu. Dia hanya suka aja dan memendam gitu. Dan ternyata juga ada ceritanya si cowok ini juga karena mungkin ngerasa keren ya, suka gonta-ganti pacar. Kabarnya ya. dia suka gonta-ganti pacar. Terus gitu. kurus akhirnya. Nah sekarang tuh dia dapat kabar dari temannya, si kakak ini lagi udah. Oh jadi dapat gosip gitu ya? Udah beda banget nih gitu. Ternyata setelah dicek di Instagramnya mungkin ya atau di sosial medianya. Instagram Stories kalau nggak salah tadi. Ya kalau nggak salah gitu ya. Instagram Stories. Nah itu dia memang agak berbeda gitu, katanya lebih kurus gitu. Nah pertanyaannya si Rima ini adalah bertanya-tanya jadinya nih. Betul. Emang ngaruh ya atlet bisa kurus banget karena sakit gitu? Mungkin nggak dia tuh HIV gitu?
Soalnya banyak yang bilang gitu karena dia suka gonta-ganti pacar gitu gosipnya. Gosipnya gitu. Gitunya gitu. Iya, kalau sisi positif setiap orang bisa kurus nggak sih? Iya betul. Iya. Kalau dia tidak makan Sebulan nggak makan, ya mati. kurus. Mati, bener. Bukan kurus lagi, Pak. Kalau sebulan. Tapi gimana nih kalau berita seperti ini? Gimana menurut kamu? Ya sebenarnya ya namanya berita ya perlu divalidasi Validasi ya. ya atau di cross check dulu beritanya. Pertama tuh tadi aku sempat meng-highlight ada 3 poin yang dia masih bingung gitu. Pertama tuh bener nggak kurus itu karena sakit gitu ya? Kan dia sempat bilang kalau si kakak kelasnya itu kurus dan gosipnya karena sakit gitu. Ya terus juga ada yang dia info gitu. ada info kalau si kakak itu sering gonta-ganti pacar. Gonta-ganti pacar. Gitu. Nah itu harus divalidasi juga gitu. Benar nggak dia tuh emang gonta-ganti pacar gitu. Ya gonta-ganti kalau emang sekedar jalan-jalan, Kan ya beda cerita beda lagi cerita gitu ya. ya. Terus Terus? juga nah ini yang apa namanya? Yang sangat sensitif nih. Karena dia kurus, karena dia Gonta-ganti gonta-ganti pacar langsung HIV nggak nih? nah langsung stigmanya Iya, stigma orang ya. langsung ke HIV gitu. Padahal menyebabkan orang kurus itu tidak melulu HIV, HIV ya nggak sih? gitu. Karena mungkin faktor-faktor lainnya. Betul. Oke, kita garis bawahi karena ini kan menjadi pertanyaan besar juga HIV seperti itu ya. Sebenarnya ini kan dia langsung bertanya-tanya, mungkin nggak sih orang ini HIV? Bagi sebagian orang mungkin belum ngeh banget HIV ini apa sih sebenarnya gitu. Apakah itu sebuah penyakit kah, atau sebuah virus kah, atau sebuah makanan atau apa gitu? Atau sebuah band gitu kan. Hi-Fi Pak, Hi-Fi Hi-Fi ya, ada i-nya belakang ya. Nah, jadi buat Kak Rima, jadi Jangan sok muda deh. ya kan dia sekarang udah nggak SMA. Lah, lu juga gak SMA. Aku juga enggak ya. Iya. Jangan ngerasa muda deh. Nanti dilihat di YouTube ketahuan mukanya. Ya udah Rima. Oke. Mbak Rima gitu. Ya, jadi kita bedah dulu ya. HIV itu sebenarnya apa gitu. Jadi kalau dari HIV itu kan singkatan. Oh, itu singkatan. Betul. Dari bahasa Inggris. Nah, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus gitu ya. Kalau sederhananya itu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, HIV ini hanya bisa hidup di beberapa tempat di dalam tubuh manusia. Di mana aja tuh? Jadi sederhananya dia di cairan tubuh, tapi ada 4 yang konsentrasi virusnya tuh Tinggi. gitu. Yang pertama itu ada di darah, kemudian di cairan sperma untuk laki-laki, cairan vagina untuk perempuan, dan di air susu ibu yang ibunya itu positif HIV gitu. Berarti yang kadarnya tinggi di cairan itu, di 4 cairan itu. 4 cairan itu. Dan the best lagi. The best. yang paling tingginya gitu ya. Itu ada di darah gitu. Oh, Makanya konsentrasi tertinggi di sana. tertinggi banget itu ada di darah. Oke, terus? Nah, dia menular nggak gampang sih sebenarnya ya. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi kalau Ada mau. prinsipnya Iya ya, ada dia dong. bener. Emangnya Dia berkelas banget cuman ya. cowok yang punya Prinsip. prinsip. Cewek dan cowok harus prinsipnya sama baru bisa bareng. Ini virus kalau mau masuk ke dalam tubuh juga prinsipnya harus sama gitu ya. Sama. Kan biasanya gitu ya. Cewek tuh aku nggak mau lanjut sama kamu soalnya Prinsip kita udah beda. soalnya aku suka cowok yang punya prinsip. Atau visi misinya udah beda. Membangun negara kan. Aku suka cowok yang susah ketebak. Ntar udah ini dia susah mah. Emang ya. Kita jadi nyela cewek. Enggak. Jadi Enggak. itu semua. situasi saat ini ya. Iya, iya. Sebelum diserang SJW ya. Nah, jadi ada 4 prinsip yang harus dipenuhi agar virus HIV itu bisa menular gitu. Jadi nggak gampang nih, tapi 4 prinsip ini yang bisa menandakan dia bisa menular. Apa tuh? Yang pertama exit, itu ada jalan keluar.
Oke. Jadi virus HIV itu ada jalan keluar dulu dari Seorang yang terinfeksi. terinfeksi HIV. Jadi orang yang terinfeksi HIV itu harus ada jalan keluar. Yang kedua itu adalah survive. Survive itu harus bertahan. Jadi setelah keluar dari tubuh manusia yang positif, virusnya harus bertahan hidup. Gitu. Sedangkan kalau virus HIV di udara luar itu udah langsung mati dia. Oh. Karena ya itu sesuai namanya human immunodeficiency virus. Virus yang ada hanya di manusia gitu. Oh, berarti nggak bisa kayak flu bersin tuh langsung nular Nggak gitu bisa, ya? nggak bisa. Jadi harus dia langsung berpindah gitu ya. Kalau ada perantara itu nggak bisa. Nah itu survive. Kemudian sufficient ini jumlahnya cukup. Jadi nggak bisa jumlah yang sedikit itu dia tidak akan menularkan gitu. Cukup itu berapa? Ada ini. Ya sebenarnya ada satuannya, ada jumlah pastinya, ada jumlahnya gitu. Cuman aku lupa mencatat berapa jumlah pasti untuk menularkan. Dan memang susah juga kalau di kehidupan nyata juga kita tidak bisa mengukur kan. Misalnya di depan kita ada orang yang positif HIV gitu. Terus kita Terus lihat kita ngambil gelas ukur gitu misalnya. kayaknya gitu ya. Ya, tuangkan ke dalam Gelas. teflon gitu ya. Kemudian aduk rata lalu tiriskan. Enggak Lalu ya. dididihkan Lalu ditutup dengan rapat. Nah, itu dia ya. Jadi sufficient. Jadi harus bertahan hidup. Sedangkan virus HIV itu harus cukup, sufficient itu harus cukup. Sedangkan jumlah yang sedikit dia tidak bisa menularkan. Nah, kenapa ada kalimat jumlah yang cukup? Karena virus HIV itu hidup di dalam cairan tubuh manusia. Tapi yang tertinggi itu di 4 cairan tubuh tadi. Nah, cairan tubuh lain itu ada, misalnya kayak air liur lah, anggap ya air liur ada, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan itu nggak bisa menular lewat Jadi air liur. nggak bisa menularkan. Terus Nah, yang terakhir itu adalah enter. Ini ada pintu masuk. Jadi setelah ada virus keluar, kemudian dia bertahan hidup dan jumlahnya cukup, nah harus ada pintu masuk si virus ini ke tubuh manusia yang lain. Gitu. Nah, pintu masuknya berupa apa? Berupa rolling door, Enggak ya? Ngaco Berupa luka. Oh, luka. Ya, jadi karena ini penularannya melalui kontak darah, jadi pintu masuk yang paling bisa menularkan itu adalah luka, luka yang mengeluarkan darah gitu. Jadi berarti si positif nih luka, si yang mau ditularin juga luka gitu. betul. Jadi ada kontak darah langsung. Nah, setelah 4 prinsip itu terpenuhi, barulah bisa menularkan. Oke, gitu. jadi nggak segampang itu HIV ini menular dari seseorang ke seorang yang lainnya. Betul. Seperti itu ya. Oke, tadi kan sempat bahwa juga dikatakan dari ceritanya bahwa si cowok ini suka gonta-ganti. 91,4 FM BT Radio. Sebenarnya pasti memiliki ada resikonya nggak sih gitu, selain membuat orang sering sakit hati gitu kan, resiko yang lain mungkin ditimbulkan dari gonta-ganti pacar ini. Tapi kita bahas nanti Beat Lovers di segmen selanjutnya, tentunya di Cemara Cerita masa-masa remaja. Remaja, masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 11,1,4 FM BT Radio Bali. Cerita masa-masa remaja. Remaja, masa-masanya cerita. Kita masih bahas cerita dari Rima. Anggap aja namanya Rima. Rima 23 tahun. Iya, nggak tahu sekarang ya. Ya sekarang 23 tahun. Oh, sekarang udah 23 tahun. Oh, berarti bener manggilnya Rima. Iya, Bukan kakak lagi. cuman dia nggak tahu nih lokasinya di mana ya. Terus kalau tahu kenapa mau ke sana? Iya, maksudnya dia ada di Bali atau di luar Bali. Nggak Karena tahu ya. yang bisa cerita tidak hanya yang ada di Bali aja. Betul. Tapi bisa yang di luar Bali atau luar negeri juga. streaming aja di www, kalau mau dengerin www.bitradiobali.com. Terus kalau mau cerita nanti DM di Instagram @ayubod atau @bitradiobali. Tadi 3 hal yang digarisbawahi gitu ya. Salah satunya tadi adalah HIV. Kita udah bahas HIV ini seperti apa. Terus juga tadi kan katanya kabarnya si cowok ini suka gonta-ganti pacar. Emang resiko dari gonta-ganti pacar itu ada? Nah, sebelum ke resiko itu ya, kita bahas dulu nih.
perilaku yang bisa menularkan HIV. Nah, Oke. karena kenapa kita bahas ini dulu, karena nanti ada kaitannya dengan gonta-ganti pacar itu. Oke. Bisa banget ya saya menyambungkannya ya. Bisa membersihkan ya, menyapu yang Nah, jadi perilaku yang bisa menularkan HIV itu ada beberapa perilaku ya, perilaku seksual yang bukan perilaku seksual saja, tapi ada beberapa perilaku. Yang pertama, hubungan seksual bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan kondom atau pengaman. itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua itu menggunakan jarum suntik yang bergantian. Nah, ini populer banget di kalangan penasun atau pengguna narkoba suntik. Oke. Nah, nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak, tapi kayaknya sudah Mulai punah ya. punah ya, karena mahal juga kayaknya nih. Kemudian yang ketiga, perilaku yang bisa menularkan itu dari air susu ibu yang diberikan oleh ibu yang positif HIV gitu ya, atau menyusui langsung gitu. Itu punya resiko menularkan HIV. Kemudian transfusi darah yang tidak dari PMI. Jadi Oh, itu bisa ya? bisa. Biasanya kan kita transfusi darah itu dari ngambilnya dari bank darahnya PMI ya. Nah, cuman ada juga yang aku nggak tahu hitungannya ilegal atau enggak, tapi dia melakukan transfusi darah sendiri gitu ya. Karena mungkin dia bisa mengoperasikan alatnya gitu ya. Jadi dia lebih melakukannya sendiri. Nah, itu punya resiko juga gitu. Oke. Nah, balik ke gonta-ganti Ganti pacar. pacar, itu juga bisa ada resikonya. Jadi resikonya di penularan HIV jika pacaran yang dilakukan dalam kategori yang tidak aman. Nah, makanya tadi di awal aku sempat sebut harus divalidasi dulu. Beritanya itu ya. Beritanya itu benar nggak dia gonta-ganti pasangan atau gonta-ganti pacar. Terus gonta-gantinya itu sebatas apa gitu. Sebatas cuman makan malam kah? Atau cuman ya ngobrol. WhatsAppan aja WhatsAppan, gitu pacaran kan. online ya. Bener. Tapi kan virus nggak bisa online. Ya siapa tahu zaman itu dia lagi COVID gitu kan. Kan di rumah aja. Oke. Agak sedikit tidak mungkin agak sih, jauh tapi ya. tapi ada kemungkinan. Iya, dia nggak bisa main basket berarti waktu itu. Iya betul gitu. Nah, itu harus divalidasi. Oke. Kalau misalnya dia memang berhubungannya dia berpacarannya gonta-ganti termasuk berhubungan seksual, apalagi tanpa pengaman, ya tentu resikonya sangat tinggi ya. Atau dia berhubungan seksualnya dengan pasangan yang sudah positif gitu. Nah, itu juga resikonya juga tinggi gitu. Cuman apakah gonta-ganti pacar itu bisa bikin sakit? Itu kita tidak bisa memastikan itu iya memastikan atau tidak gitu ya. Benar, kecuali ada cerita lebih lengkapnya lebih lagi. detail lagi karena kita nggak tahu juga seperti tadi sih gaya pacarannya seperti apa. Betul. Ya, gonta-gantinya itu apa tadi, seperti cuman jalan-jalan atau cuman makan doang atau cuman ngobrol doang dan lain sebagainya. Jadi itu harus benar-benar dipastikan dulu gitu ya. Betul. Oke, tadi juga digarisbawahi, tapi nanti kita bahas nanti, itu HIV katakan kurus gitu kan. Berarti jangan-jangan ini HIV. Emang HIV bikin kurus? Kan itu jadi pertanyaan lagi kan. Yoi. Nanti kita bahas lagi nih, Belovers di Cemara. Cerita masa-masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Cerita masa-masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Kita masih membahas cerita dari Rima. Betul. Tentang tadi yang ceritain kalau dia waktu SMA itu suka sama cowok, Kakak atlet, terus apa lagi? Basket, terus juga zodiaknya Capricorn. Capricorn cocok banget dengan Libra katanya. Oh ya? Ya, dia bilangnya gitu. Oh. Walaupun aku nggak tahu ya Capricorn cocoknya sama apa ya. Iya, kok orang-orang suka gitu ya? Iya kan, cocokologi Put. Cocokologi. Dan itu dipercaya banget malahan sama anak-anak remaja. Betul. Gak mau pacaran sama ini soalnya suka gini. Ya wes lah, terserah lah ya. Kita ngomongin tadi sudah tentang apa dia bertanya-tanya karena gonta-ganti pacar katanya, terus dia kurus apakah kena HIV kan gitu ya. Ya. Terus tadi udah bahas mengenai HIV itu apa sih sebenarnya gitu, dan bagaimana penularan dari HIV itu dari satu orang ke orang yang lainnya. Dan ternyata tidak semudah itu gitu. Terus
gonta-ganti pacar itu apa ada risiko? Tergantung lagi gaya pacarannya seperti apa kan gitu kita udah bahas. Iya. Terus dia bertanya, kurus jangan-jangan HIV? Emang HIV bisa bikin kurus? Nah, ini nih. Ini stigma yang Sering terjadi acap kali terjadi di masyarakat gitu dan ya. sangat menyebalkan. Karena ya kalau saya sih nggak kena mungkin. stigma itu ya. Kamu dari segi duduk kelihatan perutnya aja udah nggak mungkin gitu. Kamu itu mengalami HIV. Saya berusaha menyembuhkan perut ya. Kalau di konten audio sih nggak kelihatan ya. Cuma Tapi kalau visual nggak bisa bohong. Seharusnya udah duduknya udah gini, terus tapi tetap doing. Aduh, salah pemilihan outfit nih ya. Nah, itulah Setidaknya dia. kamu nggak di stigma. Ya. Amannya itu. Oke. Kalau aku mungkin sering kena stigma. Nah, apakah kurus itu penyebabnya adalah HIV? Wah. Jadi pada dasarnya semua penyakit itu konteksnya menyerang sistem di dalam tubuh ya. Dapat juga menyebabkan penurunan berat badan. Semua penyakit ya. Iya, jadi kalau udah sistem di dalam tubuh itu diserang, memang paling mudah itu menurunkan berat badan gitu. Misalnya demam seminggu aja berat badan kita udah turun. Iya. Kemudian diare. Iya itu cepet Bayangin banget, tuh diare. Kita batuk. kan batuk tuh. Pokoknya bahkan sariawan itu juga bisa menurunkan berat badan. Atau teman-teman yang lagi pasang behel kan susah tuh makannya. Katanya sakit ya katanya. Susah makannya. Nah, itu juga bisa berkurang tuh berat badannya. Atau nggak makan sebulan. Iya, belum gajian ya. Sebulan nggak gajian tuntut aja perusahaan. Iya, Mas Diki tolong ya. Ini baru episode kedua langsung nyela ya. Nah, jadi contohnya tuh, jadi ada sakit atau gangguan pencernaan, kemudian gangguan daya tahan tubuh ya, atau gangguan kesehatan lainnya gitu. Nah, pengalaman sedikit aja kalau dari aku pernah demam selama 4-5 hari, itu berat badanku menyusut 3 kilogram loh. Itu kelihatan banget sih kalau 3 kilo. Nah, itu dia. Padahal mungkin kita ngerasanya ya biasa aja gitu, tapi ternyata secara Orang visual melihatnya orang lain melihatnya kita berbeda dari sebelumnya. Oke. Jadi sebenarnya tidak selalu yang membuat kurus itu adalah karena ada virus HIV gitu. Ya. Bahkan kalau teman-teman lihat survivor dari orang yang positif HIV itu banyak yang sehat-sehat banget Dan gemuk. dan Maksudnya berisi gemuk. badannya gitu ya. Jadi yang kurus juga ada, mungkin secara genetik dia memang berbadan kurus itu ya, berbadan ramping, tapi dia sehat gitu. Nah, karena dengan adanya obat antiretroviral itu kondisi kesehatan dari orang yang positif HIV itu sekarang udah mulai meningkat. Jadi ya sama aja seperti kita yang tidak ada HIV-nya gitu. Berarti kita nggak bisa menilai seorang HIV atau tidak dari kasat mata. Betul, kecuali si kakak atlet itu memang sudah sudah open status gitu, atau sudah terbuka kalau dia memang positif HIV ya. Baru kita bisa bilang dia kurus karena positif HIV gitu. Oke, dan itu juga buat masyarakat ketika melihat seseorang yang mungkin tidak seperti maksudnya tidak badannya nggak berisi. Itu bukan berarti HIV gitu ya. Jadi stigma seperti itu harus dikurangi. Kita nggak bisa melihat orang itu penyakitnya apa hanya dengan melihat dari kasat mata aja. Betul. Oke, kita udah bahas cerita dari Rima 23 tahun yang sudah cerita bahwa dia waktu SMA suka sama cowok dan detail banget sampai zodiak-zodiaknya tahu. Capricorn dan Libra. Berarti Libra tuh ini berarti ya. Rima berarti ya. Rima. Oke, Libra itu susah ngambil keputusan. Oh ya, kan katanya tadi dia tanya, emang ada yang percaya? Ya kan ini kan lambangnya kan timbangan itu kan. ya, betul. Timbangan itu susah memutuskan, harus simbang terus. Oke deh, udahan kita nggak bahas zodiak untuk sore hari ini with lovers. Udahan dulu Cemara. Cerita masa remaja buat kalian yang mau cerita juga seperti Rima, jangan lupa langsung DM aja ke @ayubud dan juga @bitradio_bali dan dengarkan terus pokoknya cerita masa remaja atau Cemara ini setiap minggunya di hari Jumat with lovers. Kalau ketinggalan boleh cek nanti di Spotify Beat Radio Bali. Cerita masa remaja tidak kesan tanpa cerita kamu. Selamat sore. Cemara, cerita masa remaja.